Apa itu cerpen? Cerpen atau cerita pendek adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Maksudnya, isi cerpen bukanlah kejadian nyata, melainkan hanya karangan atau imajinasi penulisnya. Nah, siapa saja bisa membuat cerpen atau menjadi penulis cerpen? Baik itu seseorang yang masih duduk di bangku sekolah atau orang-orang lain di luar sana, kita semua bisa menjadi penulis cerpen. Jika dilihat dari sudut pandang seseorang yang masih duduk di bangku sekolah, dia bisa mengangkat tema tentang hal di sekitarnya, seperti kisah cinta di sekolah atau tentang guru yang galak dan lain-lain. Atau kita bisa melihat lebih jauh dan mengangkat tema-tema yang lebih berat, seperti kondisi sosial yang ada di masyarakat, masalah politik yang ada di masyarakat, atau isu-isu lainnya yang sedang genting dibahas. Berikutnya, ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen terbagi atas 6. Yang pertama, ceritanya fiktif. Cerpen merupakan cerita fiktif atau tidak nyata yang dibuat berdasarkan imajinasi penulisnya. Yang kedua, jumlah katanya sedikit. Cerpen umumnya hanya terdiri dari beberapa ribu kata atau beberapa halaman. Jumlah kata cerpen umumnya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga, keterbatasan tokoh atau karakter. Karena panjangnya yang terbatas, cerpen tidak memiliki banyak tokoh atau karakter. Biasanya, cerpen terdiri dari karakter utama dan 1 atau 2 pendukung saja. Lalu yang keempat, plot yang singkat. Cerpen memiliki plot yang singkat dan hanya fokus pada satu aspek cerita saja. Hal inilah yang membuat cerpen begitu disukai karena alur ceritanya yang ringkas, jelas, dan tidak berbelit-belit. Yang kelima, gaya bahasa yang padat. Cerpen ditulis menggunakan gaya bahasa yang padat dan menggunakan kalimat efektif. Ini dilakukan untuk meminimalisir penggunaan jumlah kata agar tidak terlalu bertele-tele. Yang keenam, punya kesan yang mendalam. Meskipun singkat, cerpen seringkali meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembaca. Alasannya karena cerpen punya gaya penulisan yang kuat, karakter yang menarik, dan tidak terlalu banyak konflik. Berikutnya adalah fungsi cerpen. Fungsi cerpen terbagi atas 5. Yang pertama, fungsi rekreatif. Cerpen berfungsi untuk memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur bagi seluruh pembacanya. Yang kedua, fungsi estetis. Cerpen memiliki fungsi untuk memberikan keindahan bagi pembaca karya sastra. Yang ketiga, fungsi moralitas. Cerpen dapat memberikan nilai-nilai moral kepada pembaca sehingga mendapat pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Yang keempat, fungsi didaktif. Cerpen dapat mengarahkan dan mendidik para pembaca dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan dalam ceritanya. Yang kelima, fungsi religiusitas. Cerpen mengandung nilai-nilai yang terdapat pada ajaran agama yang bisa dijadikan teladan bagi para pembacanya. Berikutnya, unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen terbagi atas 2. Yang pertama, unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen terdiri atas 7, yakni tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanah, dan gaya bahasa. Berikutnya, unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik cerpen terdiri atas 3. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Yang kedua, latar belakang pengarang. Dan yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Berikutnya, struktur cerpen. Struktur cerpen terbagi atas 6. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan bagian cerpen yang menggambarkan keseluruhan dari isi cerita cerpen. Yang kedua, orientasi. Orientasi cerpen berisi penentuan peristiwa yang menciptakan gambaran visual dari latar, atmosfer, dan waktu dari cerita. Di bagian ini, pembaca akan menemukan pengenalan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Berikutnya, rangkaian peristiwa. Pada bagian rangkaian peristiwa, kisah cerpen akan berlanjut melalui serangkaian peristiwa satu ke peristiwa lainnya yang tidak terduga. Yang keempat, ada komplikasi. Kemudian, cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak masalah, pertentangan, atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Yang kelima, ada resolusi. Pada bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai. Pembaca akan mengetahui bagaimana cara pengarang atau penulis mengakhiri cerita. Dan yang terakhir ada koda. Koda merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Bagian ini juga bisa disebut kesimpulan cerpen.
Berikutnya adalah jenis-jenis cerpen. Jenis-jenis cerpen terdiri atas 5. Yang pertama, cerpen kilat atau cerita mini. Sesuai namanya, cerpen kilat adalah cerpen yang isinya sangat pendek, yaitu hanya terdiri antara 300 sampai 750 kata saja. Meskipun begitu, sebenarnya tidak ada batasan pasti dalam jumlah kata tulisannya. Dinamai cerpen kilat lebih karena waktu penulisannya yang terasa singkat dan tidak memakan waktu lama. Yang kedua ada cerpen drabel. Cerpen drabel adalah jenis cerpen yang super singkat, lebih singkat dari cerpen kilat, yaitu hanya terdiri dari 100 kata saja. Penulisan cerpen drabel bisa dibilang cukup sulit, karena jumlah katanya yang sangat terbatas, dan penulis harus membuat cerita semenarik dan semengesankan mungkin untuk pembaca. Berikutnya cerpen anekdot. Cerpen anekdot adalah cerpen yang isinya berupa cerita komedi, lucu, dan menggelikan. Tidak ada batasan kata untuk jenis cerpen ini. Namun umumnya, cerpen anekdot hanya terdiri dari 1-3 paragraf saja. Berikutnya cerpen fabel. Kita pasti tahu kalau cerita fabel menggunakan hewan sebagai tokohnya. Hal ini berlaku juga untuk cerpen fabel. Hewan-hewan yang dijadikan tokoh dalam cerpen fabel bisa berupa hewan umum yang kita ketahui maupun hewan-hewan mitologi seperti Pegasus atau Centanur. Yang terakhir ada cerpen panjang. Cerpen panjang adalah cerpen yang terdiri dari 5.000 sampai 10.000 kata. Jenis cerpen ini biasanya akan menyampaikan plot cerita yang jauh lebih panjang dengan alur yang santai. Berikutnya, kaidah kebahasaan cerpen. Yang pertama, mengandung kalimat bermakna lampau, seperti pada suatu senja, beberapa tahun lalu, beberapa tahun silam, dan sebagainya. Yang kedua, menyatakan urutan waktu dengan konjungsi kronologis, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian, sebelum, lalu, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja atau verba yang mengandung tindakan, seperti memotong, memotret, memakai, memasak, serta kata kerja yang berhubungan dengan perasaan, seperti merindukan, mengasihi, atau menyakiti. Yang keempat, menggunakan kalimat tak langsung seperti menanyakan, mengungkapkan, mengatakan, bahwa, serta kalimat-kalimat langsung berupa percakapan antar tokoh dengan tanda kutip.